sudah saya absen, sudah ready, dan gugus kupas juga sudah standby. Terima kasih. Terima kasih, baik, selamat siang gugus semuanya. UIA 2021 kita mulai karena sudah jam 1. Oke, sekarang kita ketemu dengan FTP Kupat. Ini dari PHKT Ataka Field Zona 10 PHI. Baik, sekadar remind sebelum dimulai, nanti waktu presentasi kurang lebih 15 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab juri 25 menit, dan pertanyaan dari audiens 5 menit. Tanpa memperpanjang kata, dipersilakan kepada FTP Kupat ada waktu 1-2 menit untuk memperkenalkan diri sebelum kita mulai waktu presentasi. Please. Tim Kupat, tunjukkan pesonamu. Save money, high reliability. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri UIA 2021, Bapak Ibu Margareta, Bapak Sigit Wibowo, Bapak Adi Putra, dan Ibu Dumasari. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Saptianta, dan Bapak Rudi Setiawan. Dan yang kami hormati pula para perwira mutu Pertamina. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan CIP kami yang berjudul menurunkan potensi kerugian biaya perbaikan crude oil pump tipe vertical centrifugal multistage sebesar 38 miliar rupiah dengan Kupat di Ataka Field Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Untuk perkenalan kali ini saya mulai dari diri saya sendiri. Saya Miftahul Surur sebagai Ketua Gugus Kupat, ada Bapak Sabto Pramudyo sebagai Sekretaris Kupat, dan anggota ada Bapak Jowo Pramono, ada Bapak Gantino, dan ada Bapak Ahad Paskito. Untuk fasilitatornya ada Bapak Sigit Dwi Adrianto dan Bapak Dian Eko Ardianto. Tim Kupat, tunjukkan pesonamu. Save money, high reliability. Sambut hari penuh semangat, menunggu engkau dengan rindu. Inilah kami gugus Kupat untuk Pertamina yang semakin maju. Cakep. Hari Minggu naik sepeda. Lihat kakak cantik, jangan digoda. Kalah menang hal yang biasa. Sharing ilmu, itu yang utama. Cakep. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kami berada di lapangan Ataka sehingga kami saat ini menggunakan seragam kerja kami dan diwajibkan menggunakan masker. Lapangan Ataka terletak di daerah operasi bagian utara Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Lapangan ini sudah... Sorry sebentar. Teman-teman, apakah ini masih perkenalan atau sudah masuk presentasi? Masih perkenalan. Oke, silakan lanjutkan dulu. Mohon maaf, kami ulangi. Lapangan Ataka terletak di daerah operasi bagian utara Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Lapangan ini sudah berusia hampir 50 tahun sehingga dikategorikan sebagai brownfield facility atau lapangan tua. Namun produksinya masih ekonomis, berkisar 5.000 barrel oil equivalent per day. Lapangan Ataka terdiri dari area sentral yaitu Ataka Production dan Ataka Compressor Platform yang berfungsi sebagai fasilitas untuk memproses produksi minyak dan gas dari Ataka Remote untuk selanjutnya dikirim ke Santan Terminal. Produksi minyak mentah dikirim menggunakan pompa tipe vertical centrifugal multistage pump dengan jumlah populasi 28 pompa. Pompa-pompa inilah yang menjadi fokus tim FT Proof Kupat untuk ditingkatkan kehandalan dan umur pakainya. Demikian perkenalan dari kami, waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, kita akan mulai presentasinya. Ibu Duma, mohon konfirmasi kesiapan timer. Oke, siap Pak Moderator. Baik, kawan-kawan FTP Kupat, waktu dimulai sekarang. Silakan. Tim Kupat, tunjukkan pesonamu. Save money, high reliability. Pak, ada laporan dari operator, secondary pump rusak. Apa sih? Rusak lagi. Ini sudah yang ke-13 kali kerusakan di tahun ini. Pak Ahad tahu nggak biaya perbaikan sekali rusak? Kurang tahu ya Pak. Satu kali rusak itu biayanya 106 juta rupiah. Coba dikalikan 13 kali kerusakan. Kita sudah menghabiskan 1,4 miliar hanya untuk secondary pump saja. Wow, fantastis juga ya. Jangan tenang. Padahal kita punya 28 pompa kayak gini.
Kalau di setahun kan biaya perbaikan 38 miliar, Pak. Betul sekali, angka yang sangat besar, 38 miliar. Pak, permisi Pak, ada laporan dari operator plan kita shutdown gara-gara pompa kita rusak lagi. Aduh, ini lagi. Sudah biaya perbaikannya mahal, bikin shutdown lagi. Satu hari shutdown kita rugi 5.000 barrel oil equivalent atau setara 4,6 miliar. Ayo deh, buruan kita perbaiki. Plug and play lagi, Pak. Ya, Iya, toh iki. Ya iyalah, emang ada cara lainnya. Oke Pak, kita coba cari masalah utamanya Pak. Berdasarkan data yang kami punya, 4 masalah utama yaitu pompa vibrasi, yang kedua 4 abrasif, yang ketiga mechanical seal bocor, dan yang keempat drain line bocor. Setelah kami paretokan Pak, pompa vibrasi akan menjadi prioritas yang akan kami selesaikan. Pak Miftah, dari dulu Anda selalu bilang vibrasi, vibrasi, vibrasi. Coba deh diperjelas, kenapa sih pompa itu sering vibrasi? Baik Pak, kami mencoba menganalisa penyebab pompa vibrasi itu ada 4 Pak. Yang pertama dari faktor manusia, yaitu kurangnya pengetahuan cara pasang pompa yang benar. Yang kedua dari faktor lingkungan Pak, di mana fluida kita itu memang mengandung pasir 0,05 sampai 0,1% per sampel yang kita ambil. Kemudian yang dari faktor ketiga itu dari metode Pak. Tidak ada metode alignment untuk pompa vertikal Pak. Nah, kemudian dari alat dan sarana itu terjadi busing aus sebelah. Nah, busing aus sebelah ini Pak disebabkan karena memang kita tidak punya metode alignment pada pompa tipe vertikal seperti ini Pak. Nah, selanjutnya kami sudah memparetokan dari hasil pareto. Kita tahu bahwa alat untuk alignment itu tidak ada, jadi itu yang akan jadi fokus kami untuk kami selesaikan Pak. Nah, ketahuan kan masalah utamanya dari dulu kayak dipelajari kayak gini, gak rusak-rusak melulu. Sekarang gimana solusinya? Kami sudah membuat 3 solusi alternatif Pak. Yang pertama yaitu pembuatan kupat, yang kedua itu perbaikan head secara menyeluruh, dan yang ketiga pembelian discharge head unit baru. Wah, beli baru aja lebih gampang, toh. Beli-beli mahal tahu? Betul, mahal itu, lebih baik kita bikin kupat aja, karena bikin kupat itu biayanya cuma 1 juta rupiah. Durasi pengerjaannya sangat pendek, yaitu 3 hari, dan bisa dikerjakan sendiri, bahkan bisa direplikasikan ke pompa jenis lainnya. Ya wes, ayo gas bikin kupat. Ada yang punya desainnya nggak? Saya sudah bikin desain kupat nih, kira-kira cocok nggak desain saya? Wah, boleh juga tuh. Ini sederhana ya, dan ini mudah dibikin. Ayolah sudah, kita bikin sudah yuk. Gas. Oke, saya setuju dengan desainnya. Tapi bener loh, cepat segera kita bikin. Saya tugaskan Pak Ahad untuk bikin MOC-nya, segera. Siapa? A few moments later. Pak Ahad, bagaimana dengan proses MOC kupat? MOC pembuatan kupat sudah disetujui pihak yang berwenang, Pak. Oh, cakep, cepat sekali. Sekarang Pak Gantino, kita tugaskan untuk mengkoordinir pembuatan kupatnya. Baik Pak, karena MOC-nya sudah ada, kita segera bikin kupatnya. Langkah-langkah membuat kupat, kita siapkan bahannya. Bahan yang kita pakai adalah bahan material standar ASTM A36. Kemudian kita bikin 4 kupat. Kupat ini kita las di discharge head pompa. Setelah itu dilakukan validasi oleh pihak eksternal dengan hasil baik. Kalau semuanya sudah selesai, waktu kita pasang pompa, kita lakukan alignment di pompa itu dengan menggunakan kupat. Hasilnya itu harus 6 tau di bawah 6 tau untuk setiap sisinya Pak, supaya pompanya nanti awet. Oke, bagus. Saya setuju deh. Oke deh, kita coba monitor beberapa bulan lagi ya. Baik, Kemajuan yang sudah dicapai sama kupat. Ayo. A few moments later. Rekan-rekan maintenance yang saya hormati, hari ini kita berkumpul untuk mereview performa kehandalan peralatan penunjang produksi di Ataka. Saya lihat bahwa secondary pump sekarang ini sudah sangat turun kerusakannya. Coba saya diberi laporan kemajuan yang sudah dicapai oleh kupat. Baik Pak, kami sudah melakukan analisa pada pompa yang terpasang kupat dan hasilnya itu vibrasinya tuh menurun jauh Pak. Ah, masa sih bisa kayak gitu? Iya Pak, ini benar dan ini real di tempat kita Pak. Betul Pak, kerusakan pompa itu berkurang sangat drastis Pak. Sebelum kita pasang kupat, secondary pump itu tahun 2019 terjadi kerusakan 13 kali. Setelah kita pasang kupat, Januari sampai Agustus 2021 baru terjadi 3 kali kerusakan. Kerusakan turun sangat signifikan. Di shipping pump Serang Pak, sebelum kita pasang kupat tahun 2019 itu terjadi 6 kali kerusakan. Setelah dipasang kupat turun menjadi 2 kerusakan. Yang amazingnya lagi Pak, di shipping pump lain, sebelum kita pasang kupat itu terjadi 6 kali kerusakan. Tahun ini belum terjadi kerusakan sama sekali, 0 kerusakan.
Karena kerusakan berkurang Pak, kita bisa saving cost Pak. Di secondary pump kita bisa saving cost 600 juta. Di shipping pump Serang kita bisa saving cost 440 juta. Dan di shipping pump lain kita bisa saving cost 430 juta. Jadi total 3 pompa yang sudah kita pasang Kopat Januari sampai Agustus 2021 kita bisa saving cost 1,4 miliar rupiah dengan hanya modal 1 juta rupiah. Coba kita bayangkan, dengan hanya modal 1 juta rupiah per pompa kita bisa saving cost 1,4 miliar rupiah. Sebelum kita pasang Kopat Pak, umur pompa itu cuma 25 hari Pak. Setelah kita pasang Kopat, umurnya meningkat 88 hari, meningkat hampir 4 kali lipat. Shipping pump Serang yang sebelumnya umurnya 60 hari meningkat menjadi 120 hari, meningkat 2 kali lipat. Shipping pump lain Pak lebih amazing lagi. Sebelumnya adalah 60 hari meningkat menjadi 240 hari, bahkan lebih. Di real Januari sampai Agustus Pak, kita bisa menghemat kos 1,4 miliar rupiah. Masih ada proyeksi di September sampai Desember 2021 yaitu bisa menghemat biaya perbaikan sebesar 736 juta rupiah. Masih ada 20 pompa yang belum kita pasang Kopat Pak. Kalau kita bisa replikasikan semua ke pompa itu, ada penghematan biaya 14,7 miliar rupiah Pak. Luar biasa ya, dengan modal 1 juta rupiah per pompa, Kopat sudah memberikan kontribusi value creation sampai miliaran rupiah. Umur pompa pun tadi sampai 4 kali lipat lebih awet. Dari value creation lainnya ada yang bisa disampaikan? Ada Pak, karena perbaikan pompa berkurang, maka aktivitas critical lifting juga ikut berkurang. Jadi potensi kecelakaan kerja akibat pemasangan pompa ikut berkurang Pak. Zero safety incident untuk pemasangan pompa dapat tercapai Pak. Kami juga sudah melakukan survei terhadap 15 teknisi mekanik Pak, bahwa dapat 86% pompa, 86% motivasinya meningkat Pak, karena berhasil membuat inovasi baru yang dapat menaikkan umur pompa 3 kali lipat. Kami juga sudah membandingkan Pak sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Setelah kita pasang Kopat, nilai alat dan metode turun sangat signifikan. Jadi dapat disimpulkan dengan pemasangan Kopat bisa mengatasi kerusakan pompa yang diakibatkan sama alat dan metode. Mantap sekali si Kopat ini. Good job. Saran saya ini, kita buat semacam standarisasi gitu. Kemudian kita bisa sosialisasikan ke internal tim kita dan perwira-perwira mutu Pertamina. Oh, tenang Pak. Jadi untuk standarisasi kita sudah tuangkan ini dalam tata kerja individual, baik untuk pembuatan Kopat maupun pemasangannya. Sedangkan untuk sosialisasi kita sudah daftarkan ini di portal Komet. Kita sudah sosialisasi ke semua mekanik yang ada di tempat ini, dan Bapak tahu nggak, ini sudah kita masukkan ke forum CIPPHI loh Pak. Wow, sudah sampai CIPPHI? Iya. Mudah-mudahan dapat platinum ya. Amin. Oke deh, karena sekarang sudah komplit, saya minta Kopat ini segera direplikasi di pompa-pompa lainnya. Ini bisa ya Mas ya direplikasi kan? Oh tentu bisa Pak, kita sudah pasang Kopat di secondary pump. Kita juga sudah pasang Kopat di shipping pump lain. Kita juga sudah pasang Kopat di shipping pump Serang. Sekarang sedang on progress pemasangan Kopat di shipping pump Production dan shipping pump Juliet. Masih ada 20 pompa Pak yang belum kita pasang Kopat. Kalau kita pasang Kopat semua, ada potensi penghematan sebesar 14,7 miliar. Yang amazingnya lagi Pak, kita bisa pasang Kopat di semua AP Pertamina Pak, karena kami yakin semua lapangan offshore menggunakan pompa jenis ini. Oh, hebat banget, bisa diaplikasikan di AP Pertamina lainnya. Oke deh, untuk mempermudah kita sharing ke perwira-perwira mutu, coba deh dibikinkan animasi yang informatif gitu. Oh tenang bosku, animasi kita bikinkan supaya teman-teman di AP lain gampang memahami.
Keren. Saya suka ini animasinya. Informatif sekali. Mari kita share ke perwira mutu Pertamina. Oke, siap. Teman-teman, kita dapat pesan video nih dari Pak Direktur PHI. Mari kita simak. Coping adjuster atau KUPAD merupakan solusi yang mudah, berbiaya rendah, serta memberikan hasil yang signifikan dari permasalahan kerusakan sentrifugal vertikal multi-stage crude oil pump yang menimbulkan biaya tidak sedikit. Pemasangan KUPAD dapat meningkatkan usia pompa sentrifugal vertikal multi-stage crude oil pump hingga 3 kali lebih panjang. KUPAD telah diaplikasikan pada beberapa secondary pump dan crude oil shipping pump di lapangan Pertamina Hulu, Kalimantan Timur. Selain itu, KUPAD dapat juga diterapkan atau direplikasikan ke semua jenis pompa sentrifugal multi-stage jenis vertical pump di seluruh unit operasi Pertamina, sehingga akan berpeluang berkontribusi terhadap penghematan biaya di anak perusahaan ataupun afiliasi Pertamina lainnya. Saya meyakini bahwa perusahaan terus berinvestasi di bidang teknologi dan inovasi untuk mendukung keekonomian operasi dan bisnis migas di Kalimantan. Selamat kepada gugus KUPAD, terus berinovasi untuk kemajuan Pertamina. Terima kasih Pak Khalid atas apresiasi dan support yang diberikan kepada kami, tim gugus KUPAD. Untuk selanjutnya, kami akan berusaha untuk meningkatkan kehandalan crude oil pump terhadap part abrasif karena fluida berpasir melalui sistem kombinasi busing di Ataka dan NIB Field Pertamina Hulu, Kalimantan Timur. Tim KUPAD, tunjukkan pesonamu. Safety, high reliability. K. Kualitas teruji dan terbukti. U. Untuk hasil maksimal. P. Potensi biaya kerja berkurang. A. Adaptif dan terus berinovasi. D. Desain sederhana. Terima kasih. Sekian dari kami, presentasi selesai. Baik, terima kasih FTP KUPAD. Ini terlihat luar biasa karena backgroundnya juga ada itu apa namanya spanduknya harmonis, luar biasa ininya, niatnya. Appreciate. Terima kasih Mas. Baik, ya kita lanjutkan. Oh iya, sebagai catatan tadi waktunya 13 menit 56 detik. Kita akan lanjut pada sesi tanya jawab oleh juri. Nanti yang pertama mohon Pak Adi